Halo, salam sejahtera semuanya. Bertemu lagi bersama saya Dina Surya Adi Lestari, salah satu guru di SMA Kristen Petra 1. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Yordan M. Bataragoa, Sarjana Teknik Magister Sains. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, sehat selalu. Puji Tuhan. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah yang sedang mengikuti kegiatan hari ini. Tak terasa gitu ya, SMA Kristen Petra 1 jalan-jalan lagi gitu. Tapi kali ini bukan di institusi pendidikan, tapi di institusi pemerintahan. Di mana lagi kalau bukan di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Gitu kan, kapan kita bisa main kesini lagi gitu ya Pak? Oh iya, terima kasih loh sudah berkunjung di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih sudah diperbolehkan untuk hadir, menggunakan ruangan serta fasilitas yang ada di sini gitu ya. Ya, ini kan fasilitas dari uang rakyat ya. Jadi ini fasilitas kita semua. oh baik, begitu ya Pak. Sehingga tidak salah tafsir bahwa kantor DPRD ini hanya digunakan oleh pemerintah aja. Gitu. Enggak, ini rumah rakyat. Jadi siapapun berhak untuk datang dan kami senang kalau ada masyarakat yang berkunjung ke sini, bahkan menggunakan fasilitas di sini. Ini berarti DPRD ini bisa berdampak dan terasa manfaatnya buat masyarakat. Baik, ini salah satu hal yang mungkin baru diketahui oleh Bapak Ibu guru dan teman-teman yang ada di SMA Kristen Petra 1 begitu. Iya, makanya rajin-rajinlah ke DPRD. Baik Bapak, jika diperkenankan besok-besok kami akan hadir. Ya, Bapak Ibu guru dan para siswa SMA Kristen Petra 1, Bapak Yordan di sini adalah ketua dari Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, Bapak, mungkin sebelum kita melanjutkan ke topik-topik selanjutnya, apakah boleh diberikan penjelasan sedikit saja terkait Bapemperda ini apa dan membahas tentang apa Pak jika di Provinsi Jawa Timur perannya? Ya, jadi Bapemperda itu singkatan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi ini satu badan, salah satu alat kelengkapan di DPRD selain Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan yang tugas dan fungsinya kalau Badan Pembentukan Peraturan Daerah, kita ini mempersiapkan apa-apa saja yang akan dibahas terkait fungsi legislasi. Jadi kalau fungsi legislasi itu kan menghasilkan aturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah. Maka kami menyiapkan dari awal yaitu namanya Propemperda, Program Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi siapapun yang mau mengusulkan peraturan daerah itu kami tampung, kami bahas, lalu kami putuskan bersama dengan pemerintah provinsi. Nah, nanti kalau sudah tersusun program peraturan daerah, lalu kemudian berjalan dan kemudian kami membahas lagi, memastikan bahwa peraturan daerah itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan teknik penulisan legal drafting ya, dan kemudian kita menindaklanjuti hasil fasilitasi, hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang fungsinya itu memang sangat terkait dengan pembentukan peraturan daerah. Istilahnya kami ini mengawali dan menuntaskan. Oh baik, ternyata pekerjaannya berat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Baik Pak, mungkin sedikit saja mungkin boleh di-spill ke kami begitu ya Pak. Topik apa sih Pak yang sedang dibahas oleh Bapemperda untuk isu di masyarakat saat ini? Ya, jadi pembahasan perda itu biasanya dilakukan oleh komisi-komisi. Kita di DPRD Jawa Timur itu ada 5 komisi, A itu bagian hukum pemerintahan, B perekonomian, C keuangan, D pembangunan, E kesejahteraan rakyat. Biasanya peraturan-peraturan daerah itu dibahas oleh masing-masing komisi atau kalau lintas komisi itu dibentuk pansus. Namun tahun ini ada satu ranperda yang akan dibahas khusus oleh Bapemperda yang menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu tentang obat bahan alam. Kalau dulu namanya obat tradisional. Kenapa ini kemudian dibahas oleh Bapemperda? Karena regulasi yang sekarang ini itu menuntut adanya sinergi antar
perangkat daerah antara dinas-dinas yang ada. Oleh karena itu maka pembahasannya, pengusulannya itu nanti akan diusulkan oleh Bapemperda, dan nanti jika itu disetujui pembahasannya juga akan dilakukan oleh Bapemperda. Obat bahan alam. Baru pernah dengar sekarang kan? Iya, baru Pak. Ya, karena dulu namanya obat tradisional ya, Batra, pengobatan tradisional, sekarang obat bahan alam. Memang namanya berubah. Oh, baik Pak. Karena seiring berjalannya waktu begitu ya Pak, jadi dari tradisional menjadi obat. Obat, kalau kita tahu misalnya jamu ya, itu salah satu contoh obat herbal terstandar ya. Atau jamu yang sudah diresepkan namanya fitofarmaka. Nah, itu contoh-contohnya. Baik Pak. Nah, itu teman-teman, salah satu isu yang sedang dibahas Bapemperda saat ini. Ya. Nah, Bapak tadi sempat menjelaskan terkait Komisi A, Komisi B, Komisi C. Kalau bolehkah dijelaskan apakah Bapak juga termasuk dalam salah satu komisi atau hanya khusus menjadi ketua Bapemperda ini? Ya, jadi setiap anggota DPRD itu dia akan masuk dalam salah satu komisi. Ya, kebetulan saya Komisi A, bidang hukum dan pemerintahan, dan itu memang sesuai dengan kompetensi saya yang sebetulnya saya ini dosen ilmu politik. Ya, jadi bidang A, hukum pemerintahan, yang kemudian menjadi mitra kami di pemerintah itu misalnya Dinas Informasi Kominfo ya, Komunikasi dan Informasi, kemudian BPSDM, pengembangan sumber daya manusia, kemudian Badan Kepegawaian Daerah, yang kemudian Satpol PP. Ya, kalau di undang-undang yang menegakkan adalah polisi, tapi kalau kami membuat peraturan daerah, yang menegakkan adalah memberi sanksi, ya menegakkan maksudnya itu adalah Satpol PP. Ya, pernah dengar ya Satpol? Iya, pernah Pak. Ya, biasanya apa? Konotasinya baik apa buruk ya? Yang nangkep jukir-jukir itu ya Pak? Ya, yang pokoknya yang bagian ngobrak-ngobrak itu kalau di kota. Ya, jadi memang sesuai dengan kewenangan pemerintahan ya. Jadi beda. Kalau jukir itu kewenangannya kota. Kalau kami di provinsi enggak mengurus jukir, enggak. Oh, baik. Baik, itu sekilas begitu ya Pak. Ya, Nah, ya. dengan adanya pengantar tadi dari Pak Yordan, setidaknya kita memahami terkait DPRD itu seperti apa, kerjanya bagaimana, terkhusus di Bapemperda ini. Tapi Bapak, kita akan bahas lebih lanjut terkait bagaimana sih demokrasi ini berjalan, atau teman-teman muda ini bisa tetap menegakkan demokrasi, kemudian belajar tentang politik yang tidak hanya terkait golput, pemilu, begitu kan Pak. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut Pak. Sebelumnya, pertanyaan awalnya adalah mungkin Bapak dapat menjelaskan gitu, sebenarnya politik itu yang seperti apa Pak? Lingkupnya apa saja? Silakan Bapak. Iya, politik itu sebetulnya dari kata polis ya, kota ya. Jadi politik itu sebetulnya ilmu bagaimana mengatur suatu wilayah ya, bagaimana mengatur suatu polis, suatu kota. Itu asalnya kata politik itu seperti itu. Nah, sebetulnya ya kalau di tingkat SMA misalnya, ada namanya kalau ada OSIS ya kalau di... Ada, ini ada perwakilan teman-teman OSIS Bapak. Pemilihan ketua OSIS itu ya bagian dari politik untuk skup wilayah sekolah itu. Ya, jadi memilih siapa yang menjadi pemimpin ya itu politik. Ya, cuman kalau kita dalam level pemerintahan ya itu berarti memimpin kepala daerah, memilih kepala daerah, memilih anggota DPRD, dan kemudian memutuskan kebijakan apa yang akan dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah itu. Nah, sebetulnya politik itu seperti itu. Cuman biasanya kita mengenal itu ya politik praktis. Politik praktis itu ya pemilu, ya nyoblos siapa, ada pilpres, milih presiden, pilgub, milih gubernur, pilwali, milih wali kota, ya
Pileg memilih legislatif, mulai dari DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kota. Pokoknya semacam semua pil-pil. Kalau di desa ada pilkades, ya. Nah itu politik praktis. Tapi sebetulnya politik itu lebih umum, ya. Baik, jadi teman-teman ini juga sudah melakukan, sudah mengikuti dan berpartisipasi begitu Pak dalam pemilihan ketua dan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di sekolah gitu. Artinya sudah berpolitik. Sudah berpolitik. Iya, sudah ya, berpolitik, ya sudah. Karena memilih itu ya politik dengan cara apapun, voting, musyawarah, nah itulah bagian dari politik. Jadi politik itu sebenarnya dekat dengan kehidupan kita. Ya, baik Bapak. Tapi Bapak, meskipun politik ini dekat, tapi kenapa banyak ya Pak, mungkin anak-anak muda ataupun masyarakat di luar sana yang masih muda-muda, remaja, pemuda begitu menganggap bahwa suatu politik adalah kepentingan dari suatu bagian atau perkumpulan begitu Pak. Nah, mereka cenderung untuk ya udahlah golput aja atau ya udahlah datang tapi dicoblos semua gitu kan Pak. Itu kan banyak yang seperti itu. Nah, bagaimana supaya teman-teman pemuda atau remaja yang ada di SMA Kristen Petra 1 ini Bapak merasa menganggap bahwa politik itu dekat dengan mereka sehingga mereka juga ikut berpartisipasi secara ikhlas begitu ya Pak, tidak dengan paksaan. Nah, sekarang begini. Teman-teman di SMA Kristen Petra 1 ini nanti kalau lulus SMA, lulus kuliah, rencana bekerja atau nganggur? Kira-kira bekerja ya? Ya. Nah, lapangan pekerjaan yang tersedia, jenis pekerjaan yang tersedia, gaji yang nanti tersedia, itu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kebijakan pemerintah. Ya, banyak menentukan. Apakah kemudian misalnya pertumbuhan ekonominya rendah atau tinggi? Kalau tinggi, ekonomi bagus, gampang cari pekerjaan. Ya, nah itu tergantung siapa ya? Tergantung siapa yang memimpin, bagaimana garis kebijakannya. Nah, oleh karena itu, sadar atau tidak sadar, teman-teman generasi muda ini akan bersentuhan dengan wilayah politik. Hasil dari politik itu akan berdampak buat masa depan teman-teman. Ya. Nah, kalau kemudian sekarang masih banyak yang tidak terlalu peduli ya, ya itu mungkin ya perlu diberi kesadaran saja. Ya, kalau kamu peduli sama masa depanmu, maka pedulilah dengan siapa yang jadi pemimpin. Ya. Itu teman-teman dan Bapak Ibu guru, mungkin kalau secara umumnya bahasanya apatis gitu ya Pak, kalau anak-anak zaman sekarang. Ya, apatis itu kalau saya sih tetap optimis ya. Apatis itu karena mereka masih belum dicerahkan betapa pentingnya politik ini buat generasi muda. Misalnya, kemarin kami kedatangan para aktivis lingkungan, ya, yang minta supaya dibuat aturan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, ini kan isu yang sekarang digemari anak-anak muda. Ya, maka ya apa itu supaya bisa diwujudkan? Ya pilihlah pemimpin yang peduli terhadap masalah lingkungan. Nah itu, ya kalau Anda ingin negara ini masa depannya bagus, Anda ingin negara ini di kemudian hari bisa membuka lapangan pekerjaan buat Anda bisa lebih gampang bekerja, maka carilah pemimpin yang peduli akan hal itu. Ya, kalau apatis, nggak peduli lah, ya nanti menyesal. Loh kok susah cari pekerjaan? Ya karena kita tidak peduli terhadap negara ini, ya. Baik, semoga teman-teman di SMA Kristen Petra 1 tercerahkan terhadap politik, begitu ya Pak. Pak, politik itu juga kan tidak jauh-jauh dari demokrasi, begitu ya Pak, sikap demokratis. Nah, bagaimana sih Pak, teman-teman atau seluruh siswa di SMA Kristen Petra 1 ini dapat menunjukkan sikap demokratis yang ideal, begitu, di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat? Ya, demokrasi itu memiliki asumsi bahwa
setiap yang terlibat dalam demokrasi itu memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang mau dipilih. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk dan akan memilih yang baik. Yaitu asumsi dasar demokrasi. Oleh karena itu, dalam demokrasi, ya kalau mau berdemokrasi yang baik, maka harus cari informasi. Mau memilih pemimpin, siapa yang jadi ketua OSIS, harus tahu. Makanya biasanya dalam demokrasi, ada yang mau jadi, silakan kampanye, programmu apa? Ya supaya apa? Supaya kita ini tidak memilih kucing dalam karung. Ya tahu. Ya karena asumsi demokrasi itu kita tahu siapa yang mau jadi pemimpin kita ini programnya apa. Yang kedua, kita bisa menilai. Ya, oh iya A, B, C, D, E. Mana yang paling bagus itu yang kita pilih. Bukan lalu mana yang kira-kira mau ngasih kita traktir kita bakwan, bakso, ya nah itu yang kita pilih. Kalau seperti itu tidak jalan demokrasinya. Ya, itu yang penting. Yang selanjutnya dalam demokrasi ini ya harus mau menerima, ya mau mendengar, dan kemudian mau ya kalau tidak selalu kemudian yang terpilih itu sesuai dengan kehendak kita. Tapi ya harus mau menerima. Ya, artinya ya kalau jago kita kalah, ya kita apa ya kalau legowo ya, ikhlas gitu kan, dan tetap mendukung siapapun yang terpilih. Ya, sehingga nggak ada keributan, nggak ada kekerasan, wah lempar-lemparan kursi ya, enggak ya, karena begitulah sistem demokrasi itu bekerja. Baik, Bapak. Ngomong-ngomong tadi terkait mendukung pilihan yang mana. Terkadang siswa-siswi ini kan berkelompok ya Pak, kalau sudah dukung ini ya dukung ini. Dukung calon ketua OSIS satu ya yang didukung satu. Bagaimana cara implementasinya Pak? Menumbuhkan sikap legowo dan ikhlas itu dalam kehidupan yang nyata, terutama di lingkungan sekolah. Ya memang problemnya kalau di sekolah ini kan kita tidak lama ya, 3 tahun habis itu sudah lewat ya. Kalau di masyarakat sistem demokrasi itu kalau Anda salah pilih, nanti waktu pemilu yang ke depan Anda bisa milih yang lain. Itu bedanya dengan otoriter. Otoriter begitu Anda salah pilih, pemimpin yang berkuasa ini akan melakukan segala cara supaya dia terpilih lagi. Harus kita tunggu puluhan tahun baru kemudian bisa ganti pemimpin. Tapi kalau demokrasi, ya kalau salah pilih 5 tahun lagi kita bisa milih yang lain. Nah, kalau di sekolah, ya biasanya kan yang dipilih jadi ketua OSIS apa? SM kelas 2 ya? Iya, kelas 2 Ya, Pak. ya sudah. Kalau itu salah pilih, tahun depan yang kelas 2 sudah tidak bisa dipilih lagi. Ya itu memang tidak sempurna ya. Ya, namun ya memang kondisinya seperti itu. Yang paling penting adalah yaitu sikap mau menerima, dan itu perlu disadarkan. Ya menang kalah itu hal yang biasa. Ya yang menang juga jangan sombong, yang kalah jangan sakit hati. Ya ini proses, makanya saya bilang itu proses belajar berdemokrasi. Ya berdemokrasi. Makanya penting untuk calon pemimpin menyampaikan visi dan misinya, menyampaikan rencana programnya. Ya, nah belajar istilah saya kalau sekolah itu ya kita pasti belajar berdemokrasi. Baik Bapak, lebih jauh lagi, lebih dari demokrasi, bagaimana sih Pak para siswa-siswi SMA Kristen Petra 1 ini sebagai pelajar, mereka itu bisa ikut mengawasi atau memberikan masukan terhadap kebijakan di daerahnya masing-masing. Mungkin kalau di Surabaya bisa DPRD kota, DPR kota, atau DPRD mungkin Provinsi Jawa Timur karena lokasinya di Surabaya, gitu Bapak. Ya, datang ke sini. Ya, jadi ini bukan yang pertama, teman-teman SMA ada yang datang dengan gurunya seperti ini ya. Tapi ada juga yang datang tidak dengan gurunya. Mereka punya kelompok sendiri, ya. Lalu mereka kemudian menyampaikan aspirasinya. Ya,
Waktu itu mereka ikut acara pelatihan itu ya. Habis itu mereka datang menyampaikan aspirasinya. Dan tiap orang menyampaikan. Itu bagian dari hak ya. Menyampaikan aspirasi. Iya, menyampaikan dan itu dilindungi. Apapun yang mau menyampaikan ya di DPRD ini yang tepat begitu. Dan kami ya harus mendengarkan. Bahkan kalau spesifik misalnya ada raperda tentang apa ya, peraturan daerah. Nanti tahun ini kita akan bahas perda tentang pelindungan penyandang disabilitas. Mungkin ada masukan. Kalau tahun lalu kami membahas pelindungan perempuan dan anak. Sebetulnya pas itu. Ya, karena ini saya lihat banyak perempuannya ini. Ya. Nah, namun sudah selesai itu, sudah selesai dibahas. Ya, sudah diputuskan. Nah, tahun ini salah satu yang akan dibahas adalah perda pelindungan anak. Ada perda tentang pelayanan publik terintegrasi. Kalau pernah lihat ada Transjatim, nah itu punyanya provinsi. Ya kalau ke Batu mungkin ada lihat ada shelternya, atau ke Tanjung Kodok itu di Lamongan itu ada banyak halte-haltenya. Nah itu punyanya provinsi. Ada masukan sampaikan, atau mungkin ada ide sampaikan. Pak, kami nggak mau bahas tentang perda ini, tapi kami sebagai pelajar SMA merasa bahwa pemerintah kurang memperhatikan fasilitas-fasilitas sekolah ya. Nah itu bisa, karena dalam pendidikan itu ada pembagian. Untuk TK, SD, SMP itu kewenangannya pemerintah kota. SMA, SMK, SLB itu kewenangannya pemerintah provinsi. Perguruan tinggi kewenangannya pemerintah pusat. Ya, misalnya harusnya pemerintah provinsi mengadakan banyak lomba-lomba. Ya, lomba podcast. Ya, kami nggak ada lomba podcast, harusnya difasilitasi dong. Nah, nggak apa-apa sampaikan. Ya, atau mungkin ada ide-ide yang lain. Ya, nggak apa-apa. Itu hak teman-teman ya, sebagai bagian dari rakyat. Kami ini Dewan Perwakilan Rakyat. Kami mewakili rakyat. Rakyatnya siapa? Ya Anda ini. Ya jangan sampai yang kami sampaikan itu beda dengan keinginan Anda. Berarti kami mewakili siapa? Ya supaya kami mewakilinya bisa pas, kami harus mendengar. Ya rakyat ini maunya apa? Ya kalau enggak nanti kami nggak dipilih lagi. Ya kalau enggak, kan tiap 5 tahun kami ada pemilihan ya. Ya nanti siapa yang tidak mendengarkan suara rakyat ya? Mungkin rakyat nggak mau milih ya. Maka ya milih yang lain. Ah ngapain Pak Yordan? Pak Yordan ini tidak mau mendengarkan suara rakyat. Saya milih wakil yang lain saja deh. Nah itulah cara demokrasi bekerja. Baik, teman-teman sangat terkupas, jelas dan tuntas begitu untuk demokrasi. Lebih lanjut dari demokrasi, Bapak kita membahas kejadian atau kehidupan nyata kita di Provinsi Jawa Timur, terkhusus di Kota Surabaya, begitu Bapak. Jawa Timur ini kan dikenal heterogen ya Pak, banyak secara budaya, agama, dan tentunya latar belakang sosial Bapak. Nah bagaimana nih Bapak cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki peran untuk menjaga persatuan ini? Karena kalau tidak dijaga persatuan ini kan pasti akan terpecah belah, yang satu A, yang satu B, yang satu C, dan lain sebagainya. Bagaimana ya Bapak? Kalau di provinsi, nah itu kebetulan bidang kami ya, karena itu wilayah kerjanya Komisi A. Ya, nah perangkat daerah yang mengurus itu namanya Bakesbang, Badan Kesatuan Bangsa, Bakesbang Pollinmas. Kalau di tempat lainnya, Badan Kesatuan Bangsa. Nah kami punya memfasilitasi yang pertama adanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Isinya para pemuka-pemuka agama. Ya, supaya bisa ada komunikasi, lalu kemudian bisa ada musyawarah, bisa ada rembukan antar pemuka agama. Kemudian ada lagi FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Ini wakil-wakil dari suku etnis yang ada di Jawa Timur. Ya, misalnya ada dari suku Jawa, suku Madura, suku Batak, suku Minahasa, Nias, ya, nah itu ada di dalamnya. Nah itu ada nama Forum Pembauran
kebangsaan. Nah, ada lagi yang lain, tapi saya pikir dua ini yang sangat berdampak ya dalam rangka mewujudkan ya kerukunan antar suku dan antar agama. Iya, Bapak. Mungkin ini pertanyaan yang baru terfikir gitu ya, Ya. Pak. Apakah teman-teman remaja atau pemuda di Kota Surabaya ini juga punya peran untuk masuk dalam mungkin suatu komunitas tadi ya, Pak, sebuah forum begitu yang membantu DPRD terutama untuk menjalankan tujuan-tujuannya sehingga lebih tepat sasaran ke masyarakat. Apakah ada, Pak? Gitu. Belum ada. Mungkin bisa Ya, Pak, mungkin bisa. mau menginisiasi, mau mengawali, nggak apa-apa. Ya, jadi belum ada, secara resmi belum ada. Ya mungkin kan Petra ini ada banyak ya. Petra 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya mungkin bisa mengawali atau yang lain ngajak yang ini bisa. Ya. Iya, Pak, mungkin karena kan tadi banyak isu pemuda, terutama kalau anak-anak muda ini lebih ke kesehatan mental begitu ya, Pak. Iya, Nah, iya, itu kan iya. isu yang menurut kami di sekolah itu hal yang penting untuk ya itu bisa dibuatkan suatu kebijakan ataupun pencegahan begitu, Pak. Nanti bisa ya mungkin bisa di follow up begitu. Jadi sekalian langsung saya sampaikan nih Bapak Ibu dan nih, teman-teman. pengurangan jam sekolah. Ya. Atau kewajiban healing tiap seminggu sekali. Ya, tapi anu loh ya. Kita ini termasuk nyantai loh. Ya. Pelajar kita ini termasuk nyantai. Ya. Jadi ya kita bersaing ya masa ke depan ini kan misteri ya. Tapi tantangannya jelas lebih besar. Nah, Jadi memang bagaimana memadukan antara kesehatan mental dengan prestasi belajar. Nah, itu penting. Ya. iya. Itu baik, Bapak. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, nanti dilanjutkan oleh tanya jawab oleh teman-teman yang Enggak hadir. apa-apa, tanya terus aja. Kita mau 10 jam, 20 jam. Ya, baik, Bapak. Mungkin ini pertanyaan terakhir terkait mungkin ada pesan dari Bapak Yordan yang disampaikan bagi seluruh siswa-siswi SMA Kristen Petra 1 agar tidak apatis, agar sadar terhadap politik dan masa depan bangsa, terkhusus di Provinsi Jawa Timur nih, Pak, lingkup kecilnya. Ya, terima kasih. Saya masih ingat ya nama saya, Yordan M. Bataragua, disingkat Yordan MBG, tapi bukan makan bergizi gratis. Ya tentu pertama yang harus ditumbuhkan adalah kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ini poin utamanya ya. Nah kalau kita cinta terhadap bangsa dan negara, maka kita pasti punya ide, masukan, saran ya supaya bangsa ini jadi lebih baik, supaya provinsi ini bisa jadi lebih maju, tidak ada kemiskinan di Jawa Timur, tidak ada orang-orang yang sengsara. Misalnya kemarin dengar nggak yang lagi viral tuh di NTT itu, ya, Siswa yang sampai SD kelas 1. mau bunuh diri karena nggak bisa Sudah beli bunuh bunga, diri, sedih Pak. sekali. Iya, sedih sekali. Masa di zaman seperti saat ini ternyata ada, ya ini mungkin juga isu kesehatan mental, ya, karena nggak bisa beli Alat tulis alat tulis lalu memutuskan untuk bunuh diri. diri. Nah ini teman-teman pasti tersentuh. Kapan itu juga ada bunuh diri di Blitar. Ya, ya anak usia sekolah. Ya dan itu tentu kalau kita cinta terhadap bangsa ini, kita ingin bangsa ini maju, tentu Anda pasti punya ide, punya masukan, punya saran. Harusnya pemerintah itu begini. Harusnya ada program tentang ini, harusnya begini. Nah itu kalau sudah cinta, ada ide, sampaikan. Ya, kalaupun tidak bisa menyampaikan, setidaknya kalau nanti ada pilihan, pilihlah mereka yang menurut Anda bisa mewakili pemikiran dan suara Anda. Ya, nah itulah cara demokrasi bekerja. Nah, kalau terkait dengan misalnya Bappeperda, nanti bisa dibuka di JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, ya DPRD Provinsi Jawa Timur, itu ada. Kami lagi bahas perda apa saja, nanti bagian bawahnya bisa memberi masukan. Ya, kita juga ada website, berikan masukan di situ. Atau bisa japri saya,
nanti saya berikan kartu nama, Anda bisa japri ya, atau lewat Instagram saya ya, Instagramnya DPRD, kalau Instagram saya Yordan M. Bataragua ya, bisa banyak cara ya, banyak cara yang bisa dilakukan, tetapi jangan ragu ya, tumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara, terhadap Provinsi Jawa Timur, terhadap kota Surabaya, dan dengan kecintaan itu Anda pasti punya ide. Ya, ada pelajaran apa misalnya? Pelajaran sekarang pelajarannya fisika misalnya ya. Wah, ini pelajaran fisika. Oh, kalau gitu dengan pelajaran ini kira-kira apa yang harusnya diterapkan di Jawa Timur ini ya. Oh, ini jalan-jalan rusak, ini berarti beban mobilnya terlalu tinggi, harusnya ada pembatasan. Ya, atau bagaimana supaya jalan itu tidak rusak, semuanya mesti ada beton. Ya, jadi tidak ada lagi jalan aspal yang bergelombang. Nah, misalnya seperti itu. Jadi pesan saya, ayo jangan ragu-ragu. Ya, kan semua punya handphone, bisa cari informasi, lalu berikan masukan. Baik, terima kasih Pak Yordan. Beri aplaus dulu buat Pak Yordan. Ya, aplaus juga untuk SMA Kristen Petra 1. Aplaus lagi. Ya, baik Bapak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Di sini setelah hadir perwakilan unit kegiatan siswa Bapak, ada OSIS, Lighters, kemudian ada INRI, ada SAM dan lain-lain begitu. Mungkin yang akan menyampaikan pertanyaan boleh angkat-angkat terlebih dahulu, jangan lupa menyebutkan nama dan kelas. Silakan. Oke, dari sisi sebelah kiri saya Bapak, silakan. Permisi, nama saya Devon dari SMA Kristen Petra 1. Saya izin untuk bertanya. Oke, silakan. Menurut Pak Yordan, sejauh manakah pelajar memiliki kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi kita? Ya, pendapat apapun bisa disampaikan. Ya, tentu kalau ada batasannya, pertama ya penyampaiannya harus dengan cara-cara yang sopan ya, dengan ya kita punya etika ketimuran ya, jadi tetap dengan cara-cara yang sopan ya. Kemudian yang penting lagi bertanggung jawab ya, artinya ya ini menyampaikan memang idenya dia. Kalau itu saya lihat misalnya ide itu ide yang dari luar, ya sampaikan aja. Jadi bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan ya, sopan, bertanggung jawab, saya kira itu ya berdasar Pancasila ya itu kan sangat-sangat umum. Tapi pada dasarnya ya sampaikan semua hal, nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih Devon atas pertanyaannya. Jadi lebih bijak begitu ya Pak? Ya, bijak. Lebih bijak. Ya, jangan hati-hati juga, jangan memaki-maki lah ya. Ya meskipun ya saya kira ya dengan bahasa yang sewajarnya lah. Ya betul, ya. Bisa dipertanggungjawabkan ya Pak. Baik, terima kasih Pak Yordan. Selanjutnya kita buka pertanyaan lagi. Apakah ada yang bertanya? Mungkin dari sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri. Oke, silakan dari sisi sebelah kanan Bapak. Selamat siang Bapak Yordan, serta audiens yang ada di tempat. Perkenalkan, nama saya Tiffany, saya perwakilan dari unit kegiatan koperasi siswa. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang hak berpendapat, Pak. Apa batas antara kebebasan berpendapat dan etika dalam menyampaikan opini, khususnya di media sosial, sebagai kami penerus bangsa? Terima kasih, Pak. Ya, sebetulnya ya mirip yang pertanyaan pertama tadi. Ya, tentu kebebasan itu harus bertanggung jawab. Ya, setiap orang punya kebebasan, tapi kebebasan itu jangan kemudian juga melanggar privasi orang lain, ya, melanggar hak-hak orang lain. Ya, jadi ya tetap dengan etika yang baik lah, dengan sopan ya. Saya pikir
tajam nggak apa-apa, ya mengkritik nggak apa-apa ya, tapi tetap bahasanya bahasa yang santun ya, mungkin lebih tepat santun ya, karena kita tetap ada ya etika sebagai orang timur ya, ya itu santun aja, ya, ya jangan memaki-maki ya, jangan menghina, nggak perlu kan, yang ya apakah hanya terbatas di medsos? Enggak, teman-teman aksi demo ya, itu juga nggak apa-apa. Ya, demo nggak apa-apa. Yang penting demo tidak membakar-bakar. Nah, itu yang baru, itu yang tidak bagus ya. Yang demo itu kan menyampaikan aspirasi, ya, macam-macam bentuknya. Ya, datang ke DPRD itu menyampaikan aspirasi. Ya, cuman kalau ke DPRD biasanya media tidak suka memuat. Tapi kalau kemudian aksi dimuat di media, pendapatnya bisa lebih terdengar oleh lebih banyak orang gitu ya. Tapi pada prinsipnya apapun itu sepanjang itu dilakukan dengan santun, dengan tidak merendahkan yang lain, ya saya kira oke-oke saja. Oke, baik. Apakah terjawab? Oke, baik. Terima kasih Pak Yordan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah ada yang akan bertanya? Ya. Oke, baik, dari sebelah kanan. Silakan. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Yordan. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Billy dari salah satu unit kegiatan SMA Kristen Petra 1 Sounds Production. Izinkan saya bertanya. Apa yang bisa kami pelajari sebagai seorang pelajar dari mekanisme musyawarah di DPRD? Terima kasih. Ya, kalau di DPRD pada dasarnya kita berupaya mencapai kata mufakat. Ya, jadi mekanismenya ya untuk mencapai kata mufakat. Kalau ada ketidaksamaan pendapat ya, maka dalam rapat di break dulu. Ya, break dulu, lalu dari tiap-tiap kelompok dipanggil perwakilannya. Ya, nah untuk mencari kata sepakat ya, baru kemudian setelah sepakat kemudian disampaikan lagi dalam forum rapat yang besar. Jadi kami di DPRD itu terdiri dari fraksi-fraksi ya, fraksi itu representasi dari partai-partai. Jadi ada fraksi PKB, fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Demokrat, dan lain sebagainya. Nah, itu pengelompokan itu berdasarkan partainya. Nah, kalau kemudian ada ketidaksepakatan, pimpinan-pimpinan fraksi ini yang kumpulkan rundingan. Ya. Nah, kemudian nanti disampaikan kesepakatannya ke yang lain. Nah, itu mekanisme untuk kita mencapai mufakat. Karena kalau terlalu banyak orang mungkin agak sulit ya. Ya, maka kemudian kenapa agak sulit? Untuk mendengarkan pendapatnya aja butuh waktu lama ya. Maka perwakilan dari tiap-tiap kelompok dikumpulkan untuk mencari kesepakatan baru. Nah, itu salah satu mekanisme yang kita sebut dengan lobby. Ya, lobby. Nah, sehingga bisa mencapai mufakat. Kalau sudah diupayakan sedemikian maksimal mufakat tidak tercapai, apa boleh buat? Pemungutan suara. Ya, mekanismenya bagaimana? One man, one vote. Kalau menyangkut orang itu tertutup, tulis nama. Kalau menyangkut kebijakan terbuka. Ya, langsung berdiri begitu misalnya. Sampai sepakat berdiri, nggak sepakat duduk. Nah, begitu mekanisme yang mungkin bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Oh, baik, terima kasih Bapak. Nanti bisa dilakukan di kelas juga, mungkin bisa dalam kelas kecil gitu ya Pak? Ya, mungkin ya perwakilan kelas mungkin ya, kan ada berapa kelas? Satu sekolah ada 34 kelas. 34 kelas. Ya. Kalau siswanya ada? Total siswanya ada 1.100. Nah, kan kumpulkan 1.100 nggak ada tempatnya ya. Maka yang musyawarah perwakilan ya, satu kelas satu orang ya. Jadi bertingkat di tiap kelas rundingan dulu ya. Ya, setuju nggak dilarang rambut gondrong? Nah, didiskusikan.
Ada sekolah di Jogja itu yang boleh rambut gondrong. Iya, ada Pak. Ya. Nah, kalau Petra nggak boleh ya. Untuk diskusi selanjutnya saja. Pak. Misalnya ya, misalnya. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin ini ya Pak, karena adanya keterbatasan waktu. Baik, dari sisi sebelah kiri silakan. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Siang. Sebelumnya izin perkenalkan saya Dewi Kirana, di sini perwakilan dari OSIS. Saya mau menanyakan Bapak, jadi seperti yang kita ketahui, DPRD ini kan adalah lembaga legislatif, betul ya Bapak? Yes. Lembaga legislatif daerah. Ya. Nah, tentunya sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan fungsi prosedural saja, melainkan juga menjalankan perannya sebagai representasi rakyat secara substantif. Nah, maka dari itu pertanyaan saya Bapak, bagaimana realisasi peran tersebut dalam praktik demokrasi daerah, dan sebaliknya, bagaimana caranya agar dalam prosesnya masyarakat itu terlibat, tidak hanya sebagai pelaku politik yang pasif yang ketika pemilu memilih kemudian diberi janji-janji politik, tapi juga sebagai fokus utama demokrasi itu sendiri Bapak. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Pertanyaan penutup yang Iya, sepertinya ini kayak ujian skripsi. Ya, jadi DPRD punya 3 fungsi. Fungsi legislasi itu tadi saya jelaskan banyak, terutama Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Yang kedua, fungsi budgeting, kita punya namanya Badan Anggaran, ya. Dan ketiga, fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini dijalankan di komisi-komisi. Ya, 3 fungsi DPRD ini adalah dalam rangka mewujudkan menjalankan amanah rakyat secara substantif. Ya. Nah, 3 hal ini harus dijalankan dengan melibatkan masyarakat, khususnya peraturan daerah. Kenapa? Karena peraturan daerah itu nanti akan mengikat juga masyarakat. Ya, maka dalam pembentukan peraturan daerah misalnya, kami ada kewajiban untuk melakukan, ya kalau bahasa sekarang semacam uji publik ya. Ya, kalau bahasa kita ya konsultasi publik. Jadi menanyakan kepada masyarakat. Seperti kemarin misalnya kami mau bahas tentang ranperda obat tradisional. Kami undang kampus-kampus, kemarin di Universitas Macung di Malang, ya yang punya fakultas farmasi Jawa Timur kita undang, kita dengarkan pendapatnya apa. Terus kemarin di sini kita undang para pelaku usaha, ya asosiasi-asosiasi perwakilan gabungan pengusaha jamu, ya para pengobat tradisional, pengobat yang menggunakan herbal, terus industri farmasi, ya terus dari para apoteker kita dengarkan. Ya, nah itu menjadi kewajiban yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa dalam menyusun peraturan daerah atau aturan perundang-undangan kita harus melibatkan masyarakat secara substantif. Ya, kita harus mendengarkan pendapat masyarakat. Jadi partisipasi yang bermakna. Ya, partisipasi yang bermakna itu artinya setiap pendapat masyarakat harus didengarkan. Kami harus mendengarkan. Kalau kemudian kami harus memperhatikan, ya, mempertimbangkan, dan kalau usulan masyarakat ditolak, kami harus menjelaskan kenapa usulannya ditolak. Ya mungkin karena itu bukan kewenangan kami, mungkin karena bertentangan dengan aturan yang ada, tapi masyarakat berhak mendapatkan penjelasan kenapa aturannya ditolak. Ya, misalnya kemarin dalam Perda Terantibum Linmas itu ada masyarakat yang mengusulkan larangan makan anjing, larangan makan daging anjing, ada. Ya, dari kelompok masyarakat yang mengusulkan itu. Setelah kami melakukan berbagai pembahasan, usulan itu tidak disetujui. Ya, tapi yang kita setujui adalah larangan memakan daging yang sudah terkontaminasi dengan penyakit. Ya, sehingga penyakit itu bisa menular ke manusia. Nah, kenapa kemudian tidak disetujui? Ya karena ya tidak semua masyarakat bisa menerima hal itu. Ya, maka ketika itu diterapkan nanti berpotensi juga menimbulkan perpecahan. Ya, atau minimal harus ada kajian yang lebih mendalam, ya, mendengar semua pihak. Ya karena itu rentan menimbulkan pro dan kontra. Nah itu misalnya. Ya.
Ya itu. Apakah terjawab, Kirana? Oke, baik. Terima kasih atas empat pertanyaan yang sudah diajukan pada Ya siang kalau hari ini. nanti apa Japri, ya. Ya tapi kalau tetap nggak puas, ya saya mohon maaf karena memang kami bukan alat pemuas. Iya. Jadi ya kita jawab sebisa kita. Iya baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Yordan yang sudah meluangkan waktu untuk menemui kami, termasuk rakyat ya Pak kami Pak. Oh iya. Iya kami ini kan kalau ke toko kan beli sesuatu kan ada pajaknya ya. Ya pajak-pajak itu dikumpulkan ya, terus kami digaji dari situ. Ya, jadi kalau kami ini mewakili rakyat, mereka ini bos. Ya, saya ini yang melayani. Baik Bapak, terima kasih. Baiklah Bapak, karena adanya keterbatasan waktu, kita akan mengakhiri kegiatan podcast pada siang hari ini. Tapi sebelum diakhiri, saya akan menyampaikan satu kesimpulan terlebih dahulu bahwa demokrasi itu bisa dimulai dari satu langkah kecil, teman-teman. Sehingga kita perlu kemampuan untuk tetap melangkah, jangan ragu, jangan gentar, bahwa semuanya itu pasti bisa kita lakukan dengan cara yang bertanggung jawab.